Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back di segmen analisa kripto. Teman-teman, kita akan bahas soal Pepa Inu sesuai dengan requestan dari Dipa Bali. Kita akan coba untuk ulas Pepa Inu. Ini adalah sebuah project meme token ya. Dia baru listing sepertinya kalau kita perhatikan dari chartnya, dia baru listing di bulan Maret lalu tanggal 25 kurang lebih, dan harganya sekarang udah melenggang naik teman-teman. Kalau kita perhatikan harga dari token ini cukup micin 0,0000000289. Hari ini udah terkoreksi sekitar 2,47%. Kalau kita lihat dia berada di peringkat 4141 di CMC. Maksimum supply-nya di sini nothing, tidak ada maksimum supply, artinya koin ini bisa dibikin seberapa banyak pun yang mereka mau. Tapi supply yang beredar saat ini baru sekitar 190.000 miliar token atau 190 triliun token ya. Jadi cukup banyak juga untuk token yang beredar saat ini. Kalau kita perhatikan untuk pasar mereka itu masih ada di PancakeSwap saja. Jadi lumayan buat teman-teman yang suka spekulasi, yang suka nyari token-token licin. Kalau kita perhatikan Pepa Inu sendiri itu adalah project crypto yang baru aja launch ya di decentralized exchange seperti DEX Tools, KuCoin dan juga PancakeSwap. Jadi dia baru listing. Supply yang punya supply total sekitar 420 kuadriliun token, which 50%-nya itu akan di burn, kedepannya bakalan di burn teman-teman. Nah, ada ketentuan juga untuk project yang mereka bikin. Mereka akan bikin meme market future di app, jadi mereka akan bikin di app juga NFT collection dan juga merchandise. Terus ada ketentuan juga untuk tokenomiknya, mereka akan ada 5% untuk reflection. Ini reflection ini biasanya didapatkan oleh para holder. Kalau teman-teman hold koinnya di PancakeSwap, di wallet tersebut, nanti kalau ada orang yang beli, orang itu akan biasanya kena pajak. Nah, pajaknya itu akan masuk ke wallet kalian secara otomatis. Jadi kalau kalian hold koinnya, nanti secara otomatis kalian akan nambah jumlah koin yang kalian punya. Kurang lebih seperti itu. Di sini ada 2% buyback and growth. Kemudian ada 2% sekian untuk liquidity juga. Jadi intinya ini koin kalau teman-teman beli itu akan kena pajak. Kalau teman-teman jual juga biasanya kena pajak. Itu akan masuk nanti ke reflectionnya. Sehingga ini akan menimbulkan efek di mana orang-orang takut buat jualan. Orang-orang yang udah beli, kalau mereka jual, mereka ingat mereka kena fee lebih loh. Jadi bisa jadi nggak untung juga, teman-teman. Makanya mereka dipaksa untuk hold gitu. Nah, kalau kita lihat dari Twitter cukup ramai juga. Pepa Inu udah dapat centang biru, pengikutnya cukup banyak juga, sekitar 15.000 pengikut ya. Jadi cukup banyak. Dia juga lagi berusaha buat listing di beberapa exchange buat kedepannya. Ya namanya meme token itu ya buat lucu-lucuan teman-teman. Jadi jangan terlalu diambil pusing lah. Nah, kalau kita masuk ke pepa inu.com, teman-teman bisa perhatikan di sini ada attention crypto user, scam or a real danger of crypto world. Jadi hati-hati sama scammer ya. Di project ini tuh mungkin banyak yang ngaku-ngaku pemilik developer atau apapun yang berhubungan dengan Pepa Inu. Teman-teman harus cari informasi sedetail-detailnya di platform yang terpercaya. Jadi jangan sembarang percaya. Jadi Pepa Inu is live, teman-teman. Dia bisa diperdagangkan di Dextool, di KuCoin. Kemudian udah tersedia informasinya di CoinGecko dan juga NFT collection. Ini udah bisa teman-teman cek dan juga bisa join juga di komunitas mereka. Ini adalah meme token ya. Meme token yang fungsinya buat lucu-lucuan. Ini adalah reflection growth ya, kita udah bahas tadi. Ini kita bisa beli. Kalau teman-teman mau beli bisa langsung ke websitenya atau bisa beli di PancakeSwap dengan cara swap. Liquidity locked teman-teman. Ini ada likuiditas yang di lock ke depannya. Dan juga ada fitur burn token sebesar 50%. Diharapkan dari 420 kuadriliun token ini
kedepannya akan di burn separuhnya. Itu berarti berapa? 210 kuadriliun yang di burn. Pepa Journey. Oke, ini mungkin ada roadmap. Nah, ini ada beberapa fase yang mereka harus lalui. Yang pertama adalah launch website, udah. Build community, udah. Launch pre-sale, belum tahu juga. Terus develop Pepa market, meme market, teman-teman. Yang lain mereka mau listing on exchange, jadi kedepannya bakalan listing di exchange yang lain. Develop Pepa voting system, mungkin ada fitur DAO-nya juga, ada merchandise shop, kemudian start ambassador program. Itu sih market NFT. Ini mereka partner-partner mereka, Pinksail ya. Pinksail ini kayaknya tempat buat lock sebuah proyek. Terus ada, kalau teman-teman butuh pertanyaan, butuh jawaban, itu bisa kontak mereka dengan isi formulir di bawah. Jadi informasinya gitu aja, nggak terlalu banyak ya. Teman-teman, namanya meme token, fungsinya buat lucu-lucuan. Kalau teman-teman beli, ada kemungkinan teman-teman untung, ada juga kemungkinan teman-teman rugi. Jadi ya seperti meme token pada umumnya sih. Mungkin kita bisa dapat informasi soal penyidiknya atau BSC scan mungkin tersedia untuk informasinya. Kita nggak dapat lihat untuk holder mereka berapa, siapa yang punya projectnya, apakah timpang tindih atau tidak. Sementara datanya belum tersedia, teman-teman. Jadi sifatnya kalau teman-teman mau masuk ke project ini itu sangat-sangat spekulatif. Teman-teman yang mau iseng silakan aja dicoba. Kalau yang mau cari aman, ya hati-hati sih, teman-teman. Jadi gitu aja deh buat pembahasan Pepa Inu, semoga bisa bermanfaat, dan akhir kata saya Andri, makasih.